Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang siklus air bersama langkah belajar. Apakah kalian tahu kalau air yang ada di bumi ini suka berkeliling? Air ini tidak pernah diam di satu tempat. Air selalu bergerak dan berubah bentuk, dari cair menjadi gas, lalu kembali lagi menjadi cair. Perjalanan air yang berputar tanpa henti ini disebut dengan siklus air atau siklus hidrologi. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perjalanan air yang terus-menerus di bumi. Siklus ini tidak pernah berhenti, dan air yang kita gunakan sekarang adalah air yang sama dengan yang digunakan oleh dinosaurus jutaan tahun yang lalu. Siklus air penting untuk kehidupan karena memastikan semua makhluk hidup selalu punya air bersih untuk hidup. Tahapan siklus air. Siklus air terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat infiltrasi atau runoff. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Tahap pertama adalah evaporasi di mana air dari lautan, sungai, atau danau berubah menjadi gas yang disebut dengan uap air. Ini terjadi karena panas dari matahari. Matahari memanaskan air lalu air itu akan terbang ke langit seperti gelembung gas yang tidak terlihat. Evaporasi juga terjadi dari tumbuhan. Proses ini disebut transpirasi. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Setelah uap air naik ke langit, ia bertemu dengan udara yang dingin. Udara dingin ini membuat uap air berubah kembali menjadi tetesan air kecil. Tetesan-tetesan air kecil ini berkumpul dan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Jadi, awan yang kita lihat di langit sebenarnya adalah kumpulan tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya. Yang ketiga, presipitasi atau hujan. Saat awan sudah terlalu berat karena berisi banyak sekali tetesan air, air itu akan jatuh kembali ke bumi. Jatuhnya air dari awan ke bumi ini disebut dengan presipitasi. Presipitasi bisa berupa hujan jika suhunya hangat atau salju dan es jika suhunya sangat dingin. Yang keempat, infiltrasi atau runoff. Setelah air jatuh sebagai hujan, ia akan kembali ke daratan. Sebagian air akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut dengan infiltrasi. Air yang meresap ini disimpan ke dalam tanah yang bisa digunakan oleh tumbuhan. Sebagian air lainnya akan mengalir di atas permukaan tanah kembali ke sungai, danau, dan laut. Proses ini disebut dengan runoff. Air yang kembali ke lautan ini akan memulai siklusnya kembali. Ancaman terhadap siklus air, yang pertama polusi air, yang kedua deforestasi, yang ketiga perubahan iklim. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ancaman tersebut? Yang pertama, menghemat air. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai atau laut. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Mengapa siklus air penting? Siklus air menjaga kehidupan di bumi. Hujan menyediakan air untuk diminum, irigasi, dan ekosistem. Air tanah mendukung tumbuhan dan manusia, sementara laut, sungai, dan danau menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup. Jadi, siklus air adalah perjalanan air yang tidak pernah berhenti di bumi, yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan air bersih. Siklus ini melalui 4 tahapan utama, evaporasi atau penguapan di mana air berubah menjadi uap karena panas matahari. Yang kedua, kondensasi,
pengembunan, di mana air uap membentuk awan. Yang ketiga, presipitasi atau hujan, di mana air jatuh kembali ke bumi. Dan yang terakhir atau yang keempat, infiltrasi atau penyerapan, dan runoff atau aliran, di mana air meresap ke tanah atau mengalir kembali ke perairan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.